Halo saudara, kembali lagi bersama kami dan di tengah gencarnya suara pemakzulan Gibran dari segelintir para pensiunan jenderal yang memang mendesak Pak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot wakilnya tersebut. Bahkan sekelas Jenderal Tri Sutrisno pun sudah memberikan restu terkait gerakan pemakzulan Gibran ini. Ini adalah sebuah bisa dikatakan bentuk kudeta yang memang dilakukan secara terang-terangan. Lalu ternyata kita harus secara bijak dan mendalami informasi ini lebih lanjut karena kita harus pelajari siapa yang mempunyai kepentingan di balik pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena kita semua tahu bahwa pada saat ini situasi di Indonesia tidak ada yang salah dari kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Presiden dan wakil presidennya sah, dipilih oleh rakyat, dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia, dan kemudian melalui proses pelantikan yang sah dan tidak ada cacat hukum apapun. Kemudian Gibran dan Prabowo dilantik bersama-sama dan ini adalah presiden dan wakil presiden pilihan rakyat. Karena kita negara demokrasi, jadi rakyat yang menentukan suara. Kemudian di tengah perjalanan Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melakukan beberapa program kerja yang sangat luar biasa dan mulai kelihatan hasilnya, banyak inovasi. Kenapa? Ada segelintir pihak yang menginginkan Gibran untuk dimakzulkan. Bukankah ini adalah gugatan dan permintaan yang sangat-sangat ngawur secara hukum, namun sangat berbahaya ketika ada gerakan-gerakan seperti ini yang lebih besar karena ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mengganggu stabilitas nasional Indonesia. Kita semua tahu, di tengah kita menghadapi tantangan geopolitik, perang dagang, dan lain-lain, ini malah sibuk untuk memakzulkan wakil presiden pilihan rakyat. Namun ketika ditelusuri ternyata Forum Purnawirawan ini ada salah satunya adalah tim sukses Anies. Anies memang menjadi sorotan karena satir atau kritiknya terhadap pemerintah yang terkesan berlebihan serta kerap melakukan gerakan-gerakan politik yang di luar akal. Contoh ketika mengkritik kebijakan efisiensi di salah satu masjid, padahal masjid bukan tempat berpolitik dan tidak diperkenankan untuk melakukan dan menyalurkan hasrat politik di sana. Namun kita melihat isu-isu yang terjadi justru kali ini mungkin kehabisan akal untuk mengkritik Gibran secara kebijakan karena kebijakannya yang sangat luar biasa dan visioner sehingga dimunculkanlah planning mereka yang sangat-sangat gila. Ini adalah gambling yang luar biasa dari kudeta tersebut yang mendesak Prabowo Subianto untuk mencopot wakil presidennya melalui MPR. Wow, ini sangat-sangat menakutkan dan tentu saja kita harus kupas tuntas informasi ini rekan-rekan. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ya, kalau kelompok yang mendeklarasikan tuntutan melengsarkan wakil presiden, saya kira ini jelas murni gerakan politik. Ya, cuman disayangkan kenapa harus juga menyudutkan Presiden Prabowo dan menempuh jalan yang tidak demokratis, karena presiden dan wakil presiden itu kan ditunggal yang dipilih di dalam pemilu. Tidak mungkin salah satunya diberhentikan di tengah jalan tanpa melanggar ketentuan impeachment yang diatur di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Artinya bahwa tidak ada
mendung, tidak ada awan gelap, tiba-tiba hujan lebat terjadi, itu kan aneh. Ada apa? Kecuali kalau Mas Wapres melakukan pelanggaran terhadap pasal 7A di dalam konstitusi misalnya, boleh saja. Tetapi kan faktanya tidak ada masalah dengan Wapres. Nah, artinya bahwa orang-orang yang menuntut wakil presiden dilengsarkan ini, orang-orang yang punya kepentingan politik dalam rangka 2029. Dijerumuskan oleh kelompok-kelompok ini. Bahaya ini. Saya kepengen anaknya harus diuntut. Saya juga anaknya juga nggak ikhlas ini diginiin, bapaknya diginiin. Saya yakin. Oh, anaknya Pak Tri, maksud Bro anaknya Norman. Pak Tri. Iya ya, kalau kita ingat anaknya Pak Tri itu ada 2 yang jenderal juga, jenderal Angkatan Darat sama Belum jenderal mantunya. polisi. Belum lagi mantunya Pak Riamizar. Iya. Iya kan? Coba. Padahal kan Yang mengabdi ke negara, yang kalau mengabdi ke Pak pemerintah. Riamizar sudah pensiun oke lah. Iya. Tapi kan yang masih aktif kan anak-anaknya Pak Tri ini. Iya. Dan anak Pak Tri itu kalau nggak salah saya punya posisi strategis di Angkatan Darat sekarang. Dan Angkatan Darat itu di dalam konteks kepemimpinan nasional, presiden wakil presiden itu kan atasan mereka semuanya. Iya kan? Ini kan ada unsur. Jadi gini, kalau saya bilang ada dua insubordinasi nggak ini? ada dua apa? Pak Tri ini dimanfaatin. Yang pertama nih. Dimanfaatin. Oleh kelompok ini, kelompoknya nggak suka. Nah, salah satu kan dimotori oleh Pak Fahru Roji. Pak Roji kan tetangga saya. Tetangga saya berjuang sama Pak Fahru Roji itu waktu sama-sama membela Pak Jokowi. Dia di Bravo 5, saya di Pernusa. Iya. Ya, saya udah ingatkan ke Mantan Menteri Agama ya kan? Iya, itu udah kita protes. Saya protes tuh di kalau nggak salah di iNews TV itu saya dipanggil tentang Pak Menteri Agama ini ngebelain FPI. Ternyata dia ngefans sama FPI. Sudah tahu bahwa ini ada kelompok yang sudah dilarang. Tuh kenapa? Nah, kalau saya melihat ya, ini settingan. Apa misi Pak Fahru Rozi dan para jenderal-jenderal mantan ini untuk seperti yang tadi Bro Norman katakan menjerumuskan Pak Tri? Apa misinya kalau begitu? Analisa saya yang pertama tadi, menjerumuskan. Ya, mungkin Pak Tri disodorkan begitu aja itu apa? Suruh tanda tangan tanpa dibaca lagi. Tapi kan Pak Tri belum pikun, Bro. Bukan begitu, namanya orang tua. Masih bisa mencerna. Benar. Oh, ini nggak benar atau ini benar. Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. 9.
Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Naskah ini ditandatangani oleh Mahlur Raji, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan, Slamet Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Asnan, Marsikal TNI, dan diketahui oleh Tri Sutresno, Jenderal TNI Purnawirawan. Iya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga ya. Dalam negara yang kita menganut rias politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu. Ya. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Ya. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden dia telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini ya. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan ya yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan-penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi negeri ini. Itu saya kira saya sampaikan ya. Terima kasih.
Apa itu? Izin Pak, saya Zam dari Kumparan. Mau penegasan, berarti ini merespon yang tuntutan Forum Purnawirawan TNI itu mendesak Gibran mundur melalui MPR itu ya Pak ya? Iya, kan ada kan 8 poin itu. Ya, sekarang sudah beredar di medsos ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul. Maka inilah ya sikap presiden ya. Bukan mengacuhkan ya, tapi tetap menghargai ya. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu ya menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa. Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden ya. Bahwa apa yang diusulkan oleh para purnawirawan TNI itu di luar kuasa presiden gitu ya Pak ya? Atau menyerahkan kepada legislatif? Itu kan usulan ya, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden, kan gitu kan. Nah presiden tidak buru-buru merespon tadi dengan alasan saya sebutkan tadi. Itu ya. Apalagi silakan. Pak, cek Pak, izin salah satu poin yang lain kan soal penegasan Forum Purnawirawan untuk meminta reshuffle kabinet yang punya kepentingan dengan Presiden Jokowi. Nah itu bagaimana Pak? Apakah akan direshuffle juga atau bagaimana? Lalu apakah ada rencana Pak Prabowo untuk memanggil tokoh-tokoh dalam Forum Purnawirawan itu? Nah pertanyaan ketiga Pak, ini kan Pak Jokowi itu kan sedang diutus ya untuk ke Vatikan. Nah itu sebetulnya untuk diutus ke pemakaman Paus Franciscus ke Vatikan. Nah ini sebenarnya alasannya apa sih Pak? Pak Prabowo mengutus Pak Jokowi. Apakah itu juga berkaitan dengan isu yang diungkapkan oleh Forum Purnawirawan itu? Terima kasih Pak. Pertanyaan ketiga di luar konteks ya. Pertanyaan pertama dan kedua sudah terjawab bahwa Presiden mendengarkan, ya, tapi tidak serta-merta harus menjawab itu. Alasannya apa? Sudah saya sampaikan, ya. Baik.